Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dari kelas 12-7. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti praktik renang mengenai pengertian renang, sejarah renang di Indonesia, induk renang dunia, induk renang Indonesia, macam-macam gaya dalam renang, manfaat renang, perlengkapan yang dipakai, perlengkapan renang gaya dada, tata cara melakukan renang gaya dada, dan nomor lomba gaya dada. Yang pertama ada pengertian renang. Apa itu olahraga renang? Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan menggunakan tangan dan kaki. Olahraga ini memadukan kekuatan daya tahan dan keterampilan koordinasi tubuh secara serasi. Dalam konteks kompetisi maupun rekreasi, renang dilakukan tanpa bantuan alat buatan untuk daya dorong utama, menjadikannya salah satu cabang olahraga akuatik paling alami dan komprehensif. Yang kedua ada sejarah renang. Renang sebagai aktivitas fisik telah berkembang sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Kisah-kisah seperti Leander yang berenang mengarungi sungai Hellespont untuk menemui kekasihnya Hera, dan Horatius yang berenang menyeberangi sungai Tiber saat perang, menunjukkan pentingnya renang dalam sejarah. Orang Yunani dan Romawi menjadikan renang sebagai kebutuhan vital dalam kemiliteran, dan Jepang bahkan mewajibkan renang sebagai pelajaran di sekolah samurai. Pertandingan renang pertama kali diselenggarakan oleh Kaisar Suibui pada tahun 36 sebelum Masehi, dan pada abad pertengahan renang menjadi salah satu kemahiran yang harus dimiliki oleh kesatria. Yang ketiga ada sejarah renang di Indonesia. Era kolonial dan kolom pertama era perkembangan nasional sebelum kemerdekaan, renang sudah dikenal. Olahraga renang mulai diperembakkan secara nasional pada Pekan Olahraga Nasional Masyarakat Indonesia (PONI) di Surakarta tahun 1948. Kolam renang modern pertama didirikan di Kemplas, Bandung pada tahun 1904. Perkembangan pesat terjadi setelah kemerdekaan dengan lahirnya federasi pada tahun 1917, berdiri Bandung Senasional untuk membina atlet di kancah Juembon yang menaungi Perkumpulan Internasional Renang Daerah Jawa Barat dan sekitarnya. PONI di Surakarta 1948, Kolam Renang Kemplas Bandung 1904. Yang keempat dan kelima ada induk organisasi renang dunia dan Indonesia. World Aquatic Indonesia, dahulu dikenal sebagai PINAD, didirikan pada 21 Maret 9E1 dengan nama awal PBSI, Persatuan Berenang Federation International de Natation. Seluruh Indonesia di bawah berdiri tahun 1908 di London. Prof. Dr. Purwo Sudarmo resmi bertransportasi lalu menjadi PLSI dan kini berganti World Aquatics pada Desember 2022. Nama menjadi Aquatic Indonesia, mengatur dan membina, mengembangkan, bertugas membina dan mengembangkan olahraga akuatik di seluruh dunia. Olahraga akuatik di Indonesia. Catatan Akuatik Indonesia membawahi semua properti renang, renang artistik, polo air, lincah, indah, luka. Yang keenam ada macam-macam gaya renang. Yang kesatu gaya dada, gaya katak dengan gerakan dada menghadap air, posisi tubuh sangat stabil dan alami. Yang kedua gaya bebas, gaya tercepat dengan gerakan mendayung, tangan bergantian dan dorongan kaki naik turun. Yang ketiga gaya punggung dan kupu-kupu, berenang terlentang menghadap ke atas, mempermudah pengambilan napas. Yang keempat ada gaya butterfly, gaya paling menentang dengan gerakan gelombang dada dan cambukan kedua kaki bersamaan. Yang ketujuh ada manfaat utama olahraga renang.
meningkatkan kesehatan kardiovaskuler, melatih kerja jantung dan paru-paru secara maksimal, serta memperlancar sirkulasi darah, melatih seluruh otot tubuh, melibatkan hampir seluruh kelompok otot mulai dari bahu, dada, perut, hingga kaki tanpa tekanan berlebih pada sendi, efektif membakar kalori, menjaga berat badan ideal dan efektif membakar lemak tubuh secara seimbang, mengurangi stres dan menjaga mental. Aktivitas di dalam air memicu pelepasan hormon endorfin yang merelaksasi pikiran dan tubuh, meningkatkan kualitas tidur. Tubuh yang aktif dan rileks setelah berenang membantu tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Yang kedelapan, perlengkapan utama renang. Peralatan dasar wajib. Pakaian renang dirancang khusus, aerodinamis dan fleksibel untuk mengurangi hambatan air. Kacamata renang melindungi mata dari iritasi kaporit dan menjaga penglihatan tetap jernih di bawah air. Topi renang merapikan rambut dan mengurangi hambatan gesekan air. Yang kesembilan, ada pengertian renang gaya dada. Renang gaya dada adalah teknik berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, di mana gerakan tangan dan kaki meniru gerakan katak berenang. Gaya ini tergolong gaya renang paling populer bagi pemula karena posisi kepala dapat dengan mudah diatur untuk pengambilan napas secara konsisten. Ciri-ciri utama gaya dada. Yang kesatu, posisi dada menghadap air, gerakan kaki seperti katak, gerakan tangan simetris, keluar ke samping lalu ke depan, pernapasan mudah dan teratur, kecepatan sedang tapi stabil. Yang ke-10, ada tata cara melakukan gaya dada. 1. Posisi badan. Badan telungkup sejajar permukaan air atau streamline dengan rileks, pandangan menghadap ke bawah. Yang kedua, gerakan kaki. Tarik kedua kaki dengan tekuk lutut, tumit mendekati bokong, lalu tendang keluar dan luruskan kembali seperti membentuk gerakan katak. Yang ketiga, gerakan tangan. Dari posisi lurus ke depan, buka tangan ke samping sejajar bahu, lalu tarik melengkung ke arah dada, satukan tangan di depan dada kembali dengan rileks. Yang keempat, pernapasan. Angkat kepala ke atas permukaan air saat tangan menarik ke dada untuk menghirup udara, lalu turunkan kepala saat tangan meluncur ke depan kembali. Nomor lomba gaya dada meliputi jarak 50 meter sprint, 100 meter, 200 meter, hingga estafet gaya ganti 4 kali 100 meter. Untuk kategori putra, putri maupun campuran, peraturan utama mengatur gerakan tangan dan kaki yang harus dilakukan bersamaan. Kewajiban mengangkat kepala untuk bernapas, serta larangan melakukan gerakan lumba-lumba. Fakta menarik, gaya dada merupakan salah satu gaya renang tertua yang dikenal sejak zaman kuno dan pertama kali dipertandingkan pada Olimpiade modern tahun 1904.